Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastian Zapran dari kelas TK 4001. Sini saya akan mempresentasikan tentang contoh aplikasi AI dalam banyak bidang. Yang pertama, pada bidang teknologi computing. Teknologi soft computing merupakan bidang kajian penelitian interdisipliner dalam ilmu komputasi dan kecerdasan buatan. Contohnya, di mana beberapa teknik ini dalam soft computing dipakai untuk sistem pakar expert system, jaringan saraf tiruan, neural networks, logika fuzzy logic, dan algoritma genetik. Mulai banyak diterapkan dalam aplikasi yang sangat membantu manusia. Yang kedua, pada bidang medis, di negara Taiwan diciptakan sebuah aplikasi sistem informasi darurat dalam menangani pasien secara cerdas di suatu daerah. Jika pasien ingin ke rumah sakit atau kecelakaan, dengan mudah dan cepat dapat ditunjukkan oleh sistem atau meningkatkan kecepatan dalam pelayanan ambulan, dalam membantu pelayanan darurat medis serta efisien waktu tempuh untuk menemukan posisi rumah sakit terdekat. Sistem kerjanya yaitu membantu memecahkan masalah antara pasien dengan tenaga medis atau rumah sakit. Dalam sistem ini diciptakan sebuah tugas fungsi darurat penyelamat medis. Sistem ini menggunakan peta satelit Formosa 2 dan teknologi AJAX untuk mengakses informasi terhadap peta dan memungkinkan operator untuk menelpon 119 dan menentukan lokasi yang benar dari pasien secara tepat waktu. Kemudian, berdasarkan lokasi pasien, ambulan akan mengetahui posisi pasien dari layanan tersebut. Lalu teknis medis darurat sejalan penyelamat pertama menggunakan perangkat mobile pasien atau smartphone yang dapat terhubung ke GPRS atau 3G untuk mencari pasien. Dan akhirnya teknisi medis darurat bisa memasukkan kondisi pasien ke dalam sistem dan kemudian sistem akan menentukan rumah sakit yang paling tepat. Nah, dalam penerapan AI tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa pasien menerima pengobatan yang tepat dan disesuaikan untuk mengurangi pemborosan waktu yang disebabkan oleh transportasi yang tidak perlu antara rumah sakit. Lalu sistem ini merupakan pengintegrasian sistem informasi rumah sakit dengan ASP berbasis web, aplikasi mobile dan bahasa teknologi Ajax, JavaScript dan MySQL untuk membuat suatu sistem AI untuk informasi medis darurat yang menggabungkan aplikasi web, peta satelit, dan fungsi keputusan darurat medis mobile. Nah, diharapkan dengan menggunakan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi transportasi pasien di rumah sakit. Lalu yang kedua, pada bidang medis juga kali ini tentang mengembangkan sistem pakar dalam diagnosis medis menggunakan machine learning algorithm. Nah, ini terjadi di India, di mana mesin intelijen memainkan peranan penting dalam perancangan sistem pakar dalam diagnosis medis. Peneliti mempertimbangkan untuk membuat sistem pakar diagnosis asma. Data diagnosis asma dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kuesioner dan melalui data klinis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan machine learning algorithms, metode backpropagation, algoritma C45, Bayesian network, dan particle swarm optimization. Cara kerjanya yaitu pertama-tama pasien diberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, berdasarkan pertanyaan ini, seleksi sistem pakar akan ditentukan asma atau penyakit lain yang terjadi dalam sistem pernapasan pasien yang melakukan konsultasi apakah penyakit pasien ini menderita asma kronis, gagal jantung kongestif,
episodik asma, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi viral. Kemudian pasien melaporkan jenis darah klinis untuk analisa lebih lanjut dan kemudian dilakukan diagnosis dengan menggunakan algoritma yang telah dipilih. Untuk gejala asma dan data klinis yang dianalisis akan menghasilkan beberapa faktor seperti validasi, kehandalan, efektivitas, dan akurasi hasil analisis yang tepat yang dapat dipetakan dengan pengetahuan dari ahli. Nah, hasil yang diperoleh dari tersebut dapat didefinisikan konteks memori tergantung pada jaringan neural asosiatif dan particle swarm optimization, yaitu salah satu algoritma terbaik dari jaringan Bayesian, backpropagation, dan C4.5. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk transportasi umum ada aplikasi Gojek dan GrabBike, yaitu dia menggunakan AI untuk mencari supir terdekat, mengkalkulasi total pembayaran, serta merekomendasikan restoran sesuai lokasi. Yang kedua ada aplikasi sosial media seperti Instagram dan Facebook. Ketika kita menggunakan kamera dengan filter, yaitu ada teknologi AI yang sedang bekerja. Berikutnya, kamera smartphone dapat membidik wajah secara tepat dan akurat sekaligus membedakan backgroundnya. Untuk aplikasi streaming ada Netflix dan Spotify. Netflix sendiri itu channel streaming untuk film dan Spotify untuk musik. Nah, untuk Netflix dia dapat memprediksi film dan serial yang mungkin disukai oleh setiap penggunanya. Untuk Spotify, AI dalam Spotify bekerja dengan cara memberikan rekomendasi musik yang mungkin akan disukai penggunanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.